Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin marmer cake ekonomis ya teman-teman. Ini aku bikin 2 kali resep. Nah kalau teman-teman mau bikin sedikit bisa bikin setengah dari resep ini ya teman-teman. Nah ini kebetulan tadi ada pesanan juga, jadi saya bikinnya 2 loyang ya. Bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan ayak bahan keringnya dulu ya teman-teman. Siapkan wadah serta ayaan, masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram tepung maizena, dan 30 gram susu bubuk. Ini kita ayak ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak ada yang bergerindil. Setelah selesai diayak, ini bahan keringnya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 10 butir telur ayam. Ini aku pakai ukuran sedang ya teman-teman. Lalu tambahkan 300 gram gula pasir. Buat teman-teman yang suka manis, untuk takaran gula pasirnya boleh ditambah ya. Lalu ini aku tambahkan juga 2 sendok teh SP. Kalau nggak ada SP bisa diganti TBM atau Ovalet ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonannya ngembang, putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Kurang lebih selama 10-13 menit. Ini aku bikin 2 kali resep atau 2 loyang ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau bikin 1 loyang atau 1 resep saja, untuk resepnya ini bisa dibagi 2 ya. Setelah 12 menit ini adonannya sudah ngembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya ini aku matikan mixernya ya teman-teman. Nah kalau mixer diangkat, adonannya itu meninggalkan jejak ya. Mixernya ini aku nyalakan lagi dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Tuang bahan kering yang sudah kita ayak di awal tadi. Ini kita tuangnya setengah dulu, lalu kita mixer hingga rata. Jika adonan sudah rata, lalu tambahkan sisa bahan kering ya teman-teman. Lalu ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai adonannya tercampur rata. Setelah 1 menit ini adonannya sudah tercampur rata ya teman-teman. Lalu mixernya aku matikan. Nah ini tekstur adonannya itu kental banget ya teman-teman. Setelah di mixer ini aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman, untuk memastikan bahwa adonan sudah tercampur rata. Selanjutnya ini aku tambahkan campuran minyak goreng dan margarin ya teman-teman. Nah ini aku pakai 200 gram margarin dan 100 ml minyak goreng, lalu kita lelehkan bersamaan ya teman-teman. Kemudian ini aku mixer dengan kecepatan paling rendah hingga rata saja ya teman-teman, jangan terlalu lama dan jangan menggunakan kecepatan tinggi, nanti adonannya bisa overmix ya. Jika adonan sudah rata, selanjutnya ini aku matikan mixernya, lalu aku sisihkan. Nah ini aku lanjut lagi aduk menggunakan spatula ya teman-teman, untuk memastikan bahwa adonan sudah tercampur rata dan tidak ada margarin atau minyak goreng yang mengendap di bagian dasar wadah ya. Jika adonan tidak tercampur rata, maka nanti bolunya ini bisa bantet ya teman-teman. Kemudian ini adonannya aku bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Nah untuk yang 1 mangkok ini aku biarkan berwarna putih. Untuk mangkok yang kedua ini aku tambahkan pasta coklat ya teman-teman, sebanyak 1 sendok teh, atau bisa juga diganti dengan coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan ya. Bisa juga menggunakan pewarna coklat ya teman-teman. Ini kita aduk hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, ini adonannya masih kental ya teman-teman. Selanjutnya aku sisihkan dulu. Lalu untuk mangkok ketiga ini aku tambahkan pasta pandan ya teman-teman, sebanyak 1 sendok teh, atau bisa juga diganti dengan pewarna hijau. Untuk adonan pandannya ini kita aduk hingga tercampur rata juga ya.
Oke, ini adonan sudah tercampur rata, selanjutnya aku sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan loyang, ini aku pakai loyang tulpan ya teman-teman, ukuran 18 cm. Nah ini sudah aku oles margarin dan aku taburi dengan tepung terigu tipis-tipis saja ya. Kemudian ini kita tuang adonannya secara bergantian ya teman-teman. Untuk bikin marmer cake ini tidak harus menggunakan loyang tulpan ya teman-teman, bisa juga menggunakan loyang bulat atau persegi. Buat teman-teman yang mau beli loyang tulpan kayak gini, bisa klik link di bawah nomor 25 ya. Atau teman-teman mau beli loyang untuk marmer cake yang anti lengket, bisa klik link di bawah nomor 12 ya. Oke, ini aku sudah selesai nuang adonan ke dalam loyang ya teman-teman. Nah ini tuh tadi aku udah nuang adonannya ke dalam 2 loyang ya. Selanjutnya ini adonannya aku ratakan menggunakan tusuk gigi ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada gelombang udara di dalam adonan ya. Kemudian ini adonannya siap untuk kita oven ya teman-teman. Nah untuk ovennya sendiri sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit. Ini kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Ini kita oven di suhu 160 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 40-50 menit ya teman-teman, sampai marmer cake-nya matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 45 menit ini marmer cake-nya sudah matang ya teman-teman. Nah seperti ini tampilannya, ini cakep banget ya. Selanjutnya langsung aku keluarkan dari loyangnya ya. Ini aku keluarkan dari loyangnya dalam keadaan masih panas ya teman-teman. Soalnya nanti kalau bolunya dibiarkan di dalam loyang, bolunya itu bisa kempes ya teman-teman. Untuk bagian bawah marmer cake-nya ini nggak gosong ya teman-teman. Nah ini malah warnanya cantik, matang, merata. Oke, seperti ini ya tampilan marmer cake-nya teman-teman. Nah ini tadi aku jadi 2 loyang. Nah untuk satu loyang itu bagian atasnya agak kecoklatan, hampir gosong, karena aku menggunakan oven yang beda ya teman-teman. Oh iya teman-teman, karena ini pesanan jadi ini nggak aku potong ya. Selanjutnya ini marmer cake-nya aku masukkan ke dalam mika ya teman-teman. Nah untuk mikanya ini aku juga pakai ukuran 18 cm. Buat teman-teman yang mau beli mika kayak gini, bisa klik link di bawah nomor 41 ya. Tapi ini nggak aku alasi dengan tatakan kue ya teman-teman, soalnya waktu ke toko bahan kue itu katanya habis. Oh iya teman-teman, karena ini marmer cake-nya itu pesenan, jadi nanti nggak aku potong ya. Setelah kita masukkan ke dalam mika, jangan lupa ini kita tutup lalu kita kunci ya teman-teman untuk embosnya. Tapi kalau nggak bisa juga menggunakan strapless. Nah setelah selesai ditutup, nanti selanjutnya akan aku tempel brand jualanku sendiri ya teman-teman. Nah buat teman-teman bisa juga ditempel label thank you gitu ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.